Pemirsa, pada tanggal 11 Agustus lalu, Cek dan Recek menggelar 3 event di 2 kota dalam rangka merayakan ulang tahun tayangan Cek dan Recek yang kelima dan tabloid Cek dan Recek yang keempat. 2 event yaitu Fun Slalom Drive bersama selebriti digelar di 2 kota yaitu Bandung dan Surabaya bekerja sama dengan BMW Seri 3. Di Surabaya, Cek dan Recek juga menggelar acara Jumpa Bintang bersama Sabun Lux. Saat acara-acara itu digelar, Cek dan Recek berhasil mewawancarai 2 grup band terkenal. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Recek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama rentang waktu 30 menit ke depan, tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dan Recek. Pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan informasinya. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, artis Konidio diam-diam ternyata sudah menikah lagi. Ironisnya, Koni menikah dengan pria yang usianya lebih muda 5 tahun dan juga masih kuliah. Prahara rumah tangga Anna Tairas dan Reynold Panggabean akhirnya berakhir setelah keinginan cerai mereka dikabulkan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada pula cerita di balik masuknya personel baru dalam grup Kahitna dan The Groove. Berita hangat dan menarik sore ini menampilkan sosok Wiraswanti Dwinanda AHA, juara berpredikat rambut berkilau dalam ajang Wajah Femina 2002 baru-baru ini. Perceraian Adjie Pangestu dan Anissa Banawati akhirnya memasuki babak baru. Rabu 14 Agustus kemarin, pasangan ini sudah harus menjalankan sidang perceraian pertamanya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pemirsa, setelah lama tidak terdengar kabar beritanya, artis Konidio ternyata telah menikah lagi untuk kedua kalinya. Suami kedua Konidio ini bernama Gilang Batara yang usianya 5 tahun lebih muda daripada Koni. Dan kabarnya pernikahan mereka pun dilakukan secara diam-diam. Benarkah demikian? Setelah cukup lama tidak terdengar kabar beritanya, Konidio rupanya telah melepas status jandanya dengan seorang pria bernama Gilang Barata. Pernikahan Konidio dengan pria yang usianya lebih muda 5 tahun itu telah dilakukan pada tanggal 31 Mei 2001 lalu. Dan konon kabarnya pernikahan mereka itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Alasan mereka menyembunyikan pernikahan itu menurut kabar yang sempat beredar menyebutkan karena pada saat itu Koni telah hamil terlebih dahulu. Terlepas benar atau tidaknya gosip tersebut, agaknya Konidio yang pernah menggondol juara ke-1 kontes musik rock se-Jawa Barat pada tahun 1990 dan 91 itu mengaku mengalami sejumlah kesulitan pada saat akan menikah dengan Gilang Barata. Buat keluarganya Gilang juga mungkin ngelihat Koni udah punya anak, terus statusnya begini gitu kan. Tapi dengan kepercayaan kita, keyakinan kita, akhirnya kita bisa bersatu. Lalu benarkah pernikahan itu Koni lakukan dengan diam-diam? Enggak. Sudah di program. Banyak yang nanya juga kayak wartawan-wartawan yang lain, Koni udah kawin apa belum sih gitu. Kok udah punya anak gitu kan, kayak gitu-gitu. Pokoknya aku nggak mau pikiran orang tuh negatif gitu sama Koni kan. Jadi ya mau nggak mau kata Koni berunding sama keluarganya Gilang, sama keluarganya Koni. Gimana kalau kita sedikit syukuran gitu kan. Ini pestanya juga nggak meriah banget, jadi cuma tetangga dan tetangga saja gitu yang dekat. Jika pernikahannya itu memang tidak disembunyikan, lantas bagaimana dengan usia Gilang Barata yang usianya lebih muda 5 tahun? Apakah Koni tidak menganggap hal itu sebagai kendala? Nggak boleh. Nggak tahu Koni nggak disengaja gitu, maksudnya kan kayak kata orang, aku juga begitu kenal sama Gilang juga kata teman-teman, kan laki lu kok masih muda gitu kan, berondong katanya gitu kan, kata Koni ya orang nggak disengaja gitu ya kata Koni jalanin aja dulu gitu, tapi akhirnya mungkin ya ada kecocokan, terus ya kenapa enggak gitu. Gilangnya tuh pengennya udah deh tunggu aku selesai kuliah gitu. Tapi kayaknya kelamaan gitu, 3 tahun lagi apa 4 tahun lagi gitu kan. Wah gue keburu tua gitu. Hah? 27, gila tua dong. Mengingat dia sekarang umurnya 21 ya. Pemirsa, inilah akhir dari prahara rumah tangga Anna Tairas dan Reynold Panggabean. Selasa 13 Agustus kemarin pasangan ini sudah benar-benar tidak lagi menjadi suami istri setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis sah atas perceraian mereka.
Akhirnya sidang perceraian artis Anna Tairas dan suaminya Reynold Pangabean berakhir setelah pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis sah atas perceraian mereka. Ironisnya pada sidang putusan perceraian artis yang berbeda keyakinan ini, Anna selaku penggugat justru tidak hadir dalam persidangan tanpa sesuatu alasan yang jelas. Praktis hal tersebut membuat Reynold Pangabean merasa sedikit kecewa dengan hasil putusan sidang itu. Kita mencari keadilan itu ya di pengadilan ya. Ya kita mesti hargai sebenarnya putusan hakim. Tapi hakim juga harus menghargai keberatan-keberatan kami. Karena kami punya penilaian tersendiri juga. Pengacara saya udah siapkan semua apa yang diperlukan, apa yang data, informasi, segala-galanya saksi. Ya. Kalau kurang kan hakim bisa minta umpamanya. Tapi karena dia rasa cukup, ini kan sudah kita pun merasa cukup. Tapi dari keterangan tadi dari hakim membacakan itu, bahwa keterangan saksi ini katanya apa tadi tidak bisa dijadikan dasar. Ya, mau saksi gimana lagi coba? Katanya perlu saksi, kita tampilkan saksi. Mau saksi satu ruangan itu, satu gedung. Bahwa anak saya dibawa sama dia sampai malam ke kafe. Sampai kesian di pojok-pojok situ nongkrong. Itu satu kafe ngelihat dan beberapa kafe, bukan cuma satu. Dia nongkrong sama laki-laki gitu. Hah? Itu kan semua lihat, anak band di situ lihat. Bahkan saksi dari dia waktu itu juga menceritakan bahwa dia ikut sama Ana malam-malam bawa Kevin ke kafe. Itu saksi dia tuh ngomong di sidang ini. Saksi dia saya tanya, apakah Anda pernah nemanin Ana? Oh pernah. Kapan? Oh gini-gini. Kemana? Ke kafe. Sampai jam berapa? Sama siapa? Kevin. Ketemu siapa sana? Ya berapa laki-laki. Saksinya udah ngomong gitu, itu nggak bisa jadi bahan pertimbangan. Apakah dengan sejumlah kekecewaan yang Reynold lontarkan itu menjadi sebuah bukti kalau Reynold ingin rujuk kembali dengan istrinya? Memang dia, ya, insaf, bisa bertobat. Karena agama saya menyatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, oleh Allah, itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ya, selama saya punya agama, saya kan punya patokan, ya, saya harus ikutin itu. Kalaupun dia selingkuh atau dia apa, ya saya maafkan. Dia bertobat, dia kembali lagi ke jalan yang benar. Itu kalau saya. Ya. Tapi kalau dia nggak mau, dia ngotot harus cerai, saya harus berbuat apa lagi? Dulu saya cerai karena nggak punya anak. Sekarang saya punya anak, toh cerai juga. Jadi apa dong? Ya. Nasib saya ya begini, gimana dong? Pemirsa, ada yang menarik dari dua kelompok musik asal Bandung, The Groove dan Kahitna. Yuke yang menjadi pemain bass dari kelompok The Groove kini tidak lagi menjadi basis grup band tersebut. Dan posisinya sekarang digantikan oleh Ari, basis Baron Band. Sementara itu Kahitna menambah satu vokalis baru. Siapakah dia? Kita simak saja penuturan dua grup band ini mengenai anggota baru mereka. Pemirsa, pada tanggal 11 Agustus lalu, Cek dan Recek menggelar 3 event di 2 kota dalam rangka merayakan ulang tahun tayangan Cek dan Recek yang kelima dan tabloid Cek dan Recek yang keempat. 2 event yaitu Fun Slalom Drive bersama selebriti digelar di 2 kota yaitu Bandung dan Surabaya, bekerja sama dengan BMW Seri 3. Di Surabaya, Cek dan Recek juga menggelar acara Jumpa Bintang bersama Sabun Lux. Saat acara-acara itu digelar, Cek dan Recek berhasil mewawancarai 2 grup band terkenal yaitu Kahitna dan The Groove. Pada acara yang digelar di kota Bandung, grup band Kahitna yang dimotori oleh Yofi Widianto ini ternyata sudah mempunyai vokalis baru bernama Mario. Terpilihnya Mario sebagai vokalis baru Kahitna sudah barang tentu akan menambah warna terhadap musik asal kota itu. Timbre suaranya Mario itu di bawah Hedi dan Carlo. Sebenarnya kemarin-kemarin juga banyak yang bagus-bagus. Tapi warna suaranya kebetulan nabrak, atau ada di range-nya Hedi, yang satu ada di range-nya Carlo, dan kalau Mario tuh cenderung lebih rendah dari Hedi dan Carlo. Jadi oleh sebab itu ya kita pilih Mario karena untuk kekayaan harmonisasi suaranya itu sendiri. Jadi nggak sembarangan asal milih orang gitu. Seperti diketahui, Kahitna telah memiliki nama besar sebagai grup band. Lantas, apakah dalam hal ini Mario mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri? Itu bukan kesulitan ya, maksudnya tantangan gitu bagi saya untuk melebur ke dalam Kahitna tuh bukan kesulitan sih, tantangan aja gitu. Dengan telah masuknya Mario sebagai vokalis baru Kahitna, lalu bagaimana pendapat Carlo Saba yang selama ini telah menjadi vokalis Kahitna? Dari sisi vokal
justru ini satu faktor yang lebih bagus lagi karena kita kan bisa membuat satu harmoni yang berbeda lagi gitu. Jadi lebih karya harmoni. Saya cenderung suaranya lebih tinggi, Hedi medium dan Mario lebih rendah. Kita banyak bisa bikin kolaborasi yang lebih baik gitu untuk aransemen vokal.